Shalom jemaat yang secintai dalam Kristus. Harapan saya kita semua dalam keadaan sehat diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan renungan harian. Berkatilah renungan kami supaya kami belajar saling menerima seorang dengan yang lain. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kamu harusnya begini, bukan begitu. Kamu harusnya mendengarkan apa yang saya katakan dan melakukan apa yang saya perintahkan. Kalimat-kalimat seperti itu sering kita ucapkan ketika terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri, orang tua dengan anak, mertua dan menantu. Ketika masing-masing mempertahankan pendapatnya, tidak mau saling menerima seorang dengan yang lain, maka yang akan terjadi adalah saling menyalahkan, membenarkan diri, dan tidak ada yang mau mengalah. Dikala kita nggak mau belajar saling menerima seorang dengan yang lain, maka akan merusak keharmonisan, kerukunan dalam kita hidup berkeluarga. Jemaat di Roma juga mengalami pergumulan yang sama. Mereka nggak bisa belajar saling menerima seorang dengan yang lain. Padahal mereka adalah satu keluarga di dalam darah dan kasih Kristus. Maka Paulus memberikan nasihat kepada mereka. Sebab itu, terimalah seorang akan yang lain, satu sama lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita semua. Untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara, mari bersama-sama kita belajar bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk menunjukkan cinta kita dengan belajar saling menerima seorang dengan yang lain. Apalagi dalam keluarga kita. Sudah satu ikatan darah, kita juga satu keluarga dalam ikatan cinta Tuhan. Setiap anggota keluarga yang telah hidup ditebus oleh Kristus, maka akan belajar menerima seorang dengan yang lain sama seperti Kristus juga menerimanya. Kita menerima pendapat orang lain karena kita tahu itu yang baik dan kita sepakat untuk melakukannya meskipun berbeda dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita mau bersama-sama belajar menerima untuk kemuliaan Allah. Suami, istri, anak, orang tua, mertua, menantu masing-masing mempunyai cara berpikir, cara pandang, keinginan yang berbeda-beda, juga cara merespon yang tidak sama. Tapi kita belajar saling menerima kekurangan masing-masing, membagikan kelebihan kita. Kita belajar saling menerima seorang dengan yang lain untuk belajar bersama-sama berbicara, duduk dan sepakat dan melakukan semuanya demi kepentingan bersama, kebahagiaan bersama. Jadi saudara, peliharalah gaya hidup saling menerima seorang dengan yang lain agar kita belajar saling mengerti, memahami, juga sepakat dalam menghadapi setiap perbedaan yang ada. Maka tagline renungan harian pada hari ini, hidup saling menerima berarti kita mengakui perbedaan dan juga mengkomunikasikan perbedaan bukan semata-mata demi kepentingan bersama, tapi untuk kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Ajarlah kami ya Tuhan terus-menerus belajar saling menerima seorang dengan yang lain, terutama ketika terjadi perbedaan pendapat. Jangan biarkan kami hidup dalam keegoisan, tapi biarlah hidup kami digerakkan oleh cinta Tuhan. Sehingga dalam perbedaan yang ada di keluarga kami selalu belajar saling menerima seorang dengan yang lain. Dengan belajar menerima, kami belajar mengasihi dan juga membangun kerukunan, keharmonisan keluarga kami. Berikanlah kami hati yang mau belajar menerima, berikanlah kami hati yang berlimpah kasih-Mu. Berkatilah keluarga kami dengan kesehatan dan juga berkat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hidup rukun itu tidak terjadi ketika kita harus sama atau nggak ada perbedaan. Justru kita belajar hidup rukun, membangun kerukunan ketika kita mau menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan itu sebagai kesempatan, sarana untuk belajar saling menerima dalam Kristus. Tetaplah sehat dalam Tuhan, hidup berpengharapan, dan nyatakan cinta Tuhan dengan hidup saling menerima seorang dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara semuanya. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi
melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi.